Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Selamat malam Bu warahmatullahi Lisya. wabarakatuh. Selamat malam. Kayaknya malam ini semangat banget nih teman-teman Bu. Terakhir nggak terasa Iya, kita sudah masuk ke penghujung perkuliahan. Ini pertemuan ketujuh. Jadi iya, teman-teman habis ini nanti nanti di akhir kuliah akan saya umumkan siapa-siapa yang bebas UAS. Gitu ya Bu Lisya ya. iya, betul. Setelah Oke. diskusi terakhir ya, Mas? Ya, setelah diskusi terakhir. Iya. Baik, mempersingkat waktu, sebelum berkuliah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman yang nggak halangan untuk on cam, kami harapkan di pertemuan terakhir ini bisa on cam ya, bisa supaya nanti kita interaksinya dua arah, biar nanti Bu Lisya menyampaikan juga nggak kayak ngomong sama tembok gitu. Baik, ya kalau gitu langsung saja Bu Lisya, waktu dan tempat saya silakan ke Bu Lisya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hendy. Mas, sebelum saya mulai materinya, saya pengen tanya dulu untuk apa namanya eh, pemberian soal UAS-nya bagaimana ya, Mas? Ke teman-teman yang harus mengerjakan UAS-nya. Mas masih mute. Mohon maaf. Oh iya maaf. Iya. Untuk soal luasnya sudah saya upload di e-learning Bu, Oke, baik. Baik, terima kasih banyak kalau gitu. beserta link pengumpulan juga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Hendy bahwa hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk mata kuliah saya di pengantar manajemen seperti itu. Jadi ini pertemuan ketujuh, terus nanti, oh sorry, untuk teman-teman yang masih harus mengerjakan UAS, kami sudah set deadline-nya juga harus mengerjakan soalnya sudah sekaligus dengan deadline-nya nanti silakan dipenuhi dikerjakan soal UAS-nya. Nah, nanti di akhir setelah diskusi seperti biasa kami akan umumkan siapa-siapa dari teman-teman yang tidak perlu mengerjakan UAS seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa materi terakhir kita itu terkait dengan controlling, gitu ya, terkait dengan bagaimana sebetulnya mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan organisasi. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana itu controlling. Dan sebetulnya materi hari ini tidak terlalu padat gitu ya. Jadi untuk materi controlling sendiri itu tidak terlalu padat. Apa namanya? Tapi akan lebih baik diskusi hari ini. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif untuk apa bisa berperan aktif dalam diskusi tersebut. Di awal saya mulai dengan pertanyaan ini. Mengapa menurut teman-teman semua controlling atau monitoring atau evaluasi itu menjadi satu bagian atau satu hal yang penting di dalam organisasi? Ini pertanyaan awal saya untuk membuka materi hari ini. Silahkan untuk teman-teman yang apa namanya ingin memberikan idenya, ingin memberikan masukannya, silahkan. Mengapa controlling itu menjadi sangat penting di sebuah organisasi? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Mas. Kalau menurut saya controlling itu penting soalnya selain kita setelah kita merencanakan hal yang selanjutnya itu memantau itu supaya bisa berjalan sesuai rencana. Habis itu supaya apa yang sudah kita targetkan tuh bisa
berjalan dengan baik gitu. Makanya harus perlu dikontrol dan dimonitor. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan mengapa controlling itu menjadi sesuatu yang penting di dalam sebuah organisasi. Mungkin bisa dicontohkan sedikit terkait dengan bagaimana controlling di tempat kerja Anda, silahkan. Teman-teman yang lain, silahkan mengemukakan Kalau pendapatnya. menurut saya, Bu, Iya, silakan. controlling itu penting karena Mm-mm. salah satu fungsi controlling itu yaitu mengurangi resiko, Bu. Jadi Mm-mm. sebuah perusahaan atau sebuah organisasi saat Mm-mm. diadakan controlling, Mm-mm. maka resiko-resiko seperti kerugian atau hal-hal yang dapat merugikan organisasi itu dapat berkurang. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan resiko ya Mas Ahmad, bahwa ketika ada controlling, ketika ada monitoring, maka resiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi akan menjadi lebih minim. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Yang lain mungkin satu lagi yang ingin berpartisipasi terkait dengan mengapa controlling itu menjadi sebuah hal yang penting atau satu faktor yang penting di dalam sebuah organisasi. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Fariska. Menurut saya penting karena controlling itu bisa kayak membantu kita buat memastikan kalau semua itu berjalan sesuai rencana awal. Oke. Ada lagi? Sudah sih. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Fariska mencoba untuk menghubungkan antara controlling dengan planning ya. Di awal kan kalau di manajemen itu kita tahu atau di setiap organisasi kita tahu bahwa controlling dan planning itu menjadi satu hal yang berkaitan, di mana controlling ini fungsinya adalah memastikan apakah yang sudah direncanakan atau planning itu sudah terlaksana dengan baik atau belum. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mbak Fariska. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, secara definisi atau secara definisi per teori gitu ya, controlling itu disebut sebagai satu proses di mana di dalamnya ada monitoring, ada membandingkan serta mengoreksi kinerja gitu. Nah, kinerja yang diawasi atau kinerja yang dikontrol itu bisa macam-macam. Bisa kinerja organisasi secara keseluruhan, bisa juga ketika kita bahas per divisi maka ada kinerja anggota organisasi atau kinerja karyawan, mungkin juga kinerja finansial, ada macam-macam. Jadi intinya adalah apapun yang dikontrol, maka controlling itu adalah sebuah proses, di mana prosesnya itu terdiri atas monitoring, membandingkan dan mengoreksi kinerja yang dituju, seperti itu. Nah, di situ ditulis bahwa seluruh manajer sebaiknya melakukan kontrol karena faktanya mereka tidak pernah mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi dari aktivitas yang dilakukan. Ya, jadi tanpa ada controlling, tanpa ada evaluasi, tanpa ada monitoring, tanpa ada koreksi, maka sebetulnya orang-orang yang merencanakan sebuah kegiatan atau kalau di organisasi ya bisa kita sebut manajer atau pembuat-pembuat keputusan itu sebetulnya tidak tahu bagaimana efektivitas dan efisiensi dari aktivitas yang direncanakan, yang sudah dilakukan, tuh mereka nggak tahu gitu. Jadi kalau memang tidak dilakukan kontrol, nah makanya itu controlling itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di situ diteruskan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas yang dilakukan, kecuali organisasi melakukan evaluasi pada aktivitas yang sudah dilakukan dan membandingkan hasilnya dengan standar yang diinginkan. Jadi kenapa sih kok ada controlling? Kenapa sih kok ada evaluasi? Karena memang organisasi pengen betul-betul melihat efektivitas dan efisiensi dari aktivitas yang dilakukan. Apakah kegiatan yang sudah terlaksana ini atau sedang dilakukan ini memang sudah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Satu hal yang penting untuk di-highlight atau satu hal yang penting untuk dicatat teman-teman adalah bahwa
controlling ini atau evaluasi ini dilakukan bukan hanya ketika satu aktivitas atau satu kegiatan itu terlaksana tapi tidak sesuai dengan plan. Ya, jadi meskipun satu aktivitas atau satu kegiatan itu terlaksana sesuai dengan rencana, tetap evaluasi itu perlu dilakukan. Yang pertama, karena dari lancarnya aktivitas yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan itu, kita bisa belajar, kita sudah mendapatkan insight, kita bisa mendapatkan highlight apa-apa saja yang perlu dipertahankan. Selain itu juga dari aktivitas yang terlaksana dengan baik, kita juga bisa meng-highlight atau mencatat ke depannya apa yang perlu ditingkatkan. Bagaimanapun peningkatan itu adalah sesuatu yang penting di dalam sebuah organisasi. Maka meskipun satu aktivitas itu sudah terlaksana dengan baik, tetap evaluasi itu perlu dilakukan. Nah, dari situ yang perlu Anda catat adalah kalau aktivitas yang terlaksana aja tetap diperlukan ada evaluasi, apalagi aktivitas yang tidak terlaksana dengan baik. Otomatis aktivitas-aktivitas yang tidak terlaksana dengan baik tersebut malah memerlukan evaluasi yang lebih-lebih lagi seperti itu. Nah, di kalimat yang terakhir atau poin yang terakhir di situ ditulis bahwa kontrol yang efektif ditentukan oleh peran mereka dalam membantu karyawan dan manajer untuk mencapai tujuan tujuan dari sebuah organisasi. Gitu. Jadi ketika kita ditanya apakah controlling, apakah evaluasi ini berjalan dengan baik atau sudah bagus gitu ya, maka hal yang perlu dicatat adalah ketika memang setelah evaluasi itu ada perubahan menuju arah yang lebih baik dari karyawan maupun manajer, maka kita bisa menilai bahwa kontrol atau evaluasi itu sudah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, teman-teman dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembukaan terkait materi controlling. Silakan. Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini. Di slide ini ditulis bahwa perencanaan adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi atau sebuah tim. Struktur organisasi itu dibuat untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang efisien. Jadi perencanaan itu bisa dilakukan, struktur organisasi juga bisa dibuat untuk fasilitasi pencapaian tujuan organisasi, dan karyawan juga bisa dimotivasi melalui kepemimpinan yang efektif. Namun ternyata perencanaan yang baik, struktur organisasi yang sudah efektif atau efisien, terus karyawan yang sudah termotivasi melalui pemimpin-pemimpin yang memang bekerja dengan baik, itu bisa dilakukan semuanya. Tapi meskipun sudah ada perencanaan, sudah ada struktur organisasi, sudah ada karyawan yang baik, tidak menjamin, ya, tidak ada jaminan bahwa kegiatan itu bisa berjalan sesuai rencana dan tujuan yang sedang dikerjakan oleh karyawan dan manajer itu benar-benar bisa tercapai. Jadi di sini sudah bisa terlihat ya bahwa ada highlight point gitu, ada satu hal yang penting terkait dengan controlling, di mana meskipun perencanaan itu sudah matang, terus habis itu organisasi itu secara struktur juga sudah sangat baik, terus karyawan juga bersemangat untuk melakukan pekerjaannya, hal itu tidak mampu untuk untuk menjamin bahwa aktivitas yang direncanakan ini memang bisa terlaksana dengan baik dan tujuan yang pengen dicapai dari aktivitas itu memang benar-benar tercapai. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, menurut teman-teman semua, kenapa sih kok secara teori atau secara secara konsep gitu ya, kenapa kok
adanya perencanaan, ada struktur organisasi, ada karyawan yang baik, itu tidak menjamin kegiatan berjalan sesuai rencana. Kenapa menurut teman-teman? Kok hal itu bisa terjadi sehingga diperlukan controlling? Maksudnya pertanyaannya kalau apa namanya controlling ini nggak menjamin karyawannya. Oh, bukan. Jadi kan di sini tulis ya, perencanaan udah baik, struktur organisasi juga udah bagus, karyawan juga sudah termotivasi. Tapi ternyata hal itu semua itu tidak menjamin sebuah aktivitas yang direncanakan ini berjalan dengan baik gitu. Nah, menurut teman-teman, kenapa kok 3 hal ini ternyata tidak mampu menjamin aktivitas bisa berjalan dengan baik? Apa faktornya atau apa sebabnya menurut teman-teman? Kalau diperhatikan, perencanaan, struktur organisasi, karyawan itu adanya di internal organisasi atau di eksternal organisasi? Internal. Internal, ya. Ketika kita bicara tentang internal organisasi, maka kecenderungan, tidak selalu ya, tapi kecenderungan bagian internal adalah bagian yang lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan kita tahu bahwa organisasi itu tidak bisa hanya berhubungan dengan lingkungan internal saja, tapi juga harus berhubungan dengan lingkungan eksternal. Nah, inilah kenapa yang disebutkan di slide yang 3 itu tadi, perencanaan, struktur organisasi, karyawan, itu tidak mampu menjamin aktivitas itu berjalan dengan baik. Karena organisasi juga harus menghadapi lingkungan eksternal yang kecenderungannya itu tidak bisa diprediksi. Nah, di sini terlihat pentingnya controlling. Jadi meskipun udah siap nih, kondisi internal saya udah siap untuk menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan dari aktivitas ini gitu. Tapi ketika lingkungan eksternal ini ternyata menjadi penghambat, akhirnya kita tahu bahwa hal-hal internal yang siap ini tadi itu tidak menjamin kegiatan berjalan sesuai rencana. Gitu. Dan akhirnya diperlukan apa? Diperlukan adanya controlling atau evaluasi dari kegiatan tersebut. Itu. Jadi itu ya penjelasan saya terkait dengan kenapa sih kok ternyata beberapa hal yang disebutkan di slide itu tidak mampu untuk menjamin kegiatan atau aktivitas organisasi bisa berjalan sesuai rencana. Nah, selanjutnya fungsi dari controlling itu atau pentingnya controlling itu dilakukan di sebuah organisasi itu secara teori ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa controlling atau evaluasi itu merupakan satu-satunya cara bagi manajer untuk mengetahui apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak dan apa alasannya. Jadi namanya mengontrol, namanya mengevaluasi, pasti akan melihat apakah aktivitas yang berjalan atau implementasi dari rencana itu sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Apakah tujuannya itu tercapai atau tidak? Apakah standar-standar yang diinginkan oleh sebuah tim atau sebuah organisasi itu memang sudah sesuai atau tidak gitu. Jadi sudah tercapai atau tidak. Itu alasan pertama mengapa controlling itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau misalnya sudah tercapai, tujuan tercapai, terus habis itu aktivitas ini berjalan sesuai dengan rencana, maka evaluasi seperti tadi saya bilang sudah tetap harus dilakukan gitu. Untuk melihat untuk mencatat insight-insight apa yang perlu dipertahankan sekaligus dengan untuk mengembangkan aktivitas tersebut ke depannya seperti apa. Itu makna dari controlling. Terus yang kedua, fungsi dari controlling itu terkait dengan pemberdayaan karyawan. Jadi
Pemberdayaan karyawan itu maksudnya gini, ketika ada evaluasi, terutama evaluasi karyawan gitu ya, terus eh apa ada karyawan yang bekerja dengan baik, terus ternyata organisasi mampu mengapresiasi karyawan tersebut, dan akhirnya dia mau melakukan lebih untuk sebuah organisasi. Nah, di situ letaknya fungsi kedua dari controlling, yaitu memberdayakan karyawan. Jadi si karyawan ini merasa lebih semangat, merasa lebih berdaya gitu ya, berdaya guna di sebuah organisasi karena adanya hasil dari controlling yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, misalnya sebuah organisasi tercatat mencapai kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, misalnya tahun 2024 organisasi mencapai target yang diinginkan atau bahkan lebih dari target yang diinginkan, dan itu lebih baik dibanding ketika di akhir tahun 2023. Maka harapannya adalah dengan adanya kinerja organisasi yang lebih baik, maka dan akhirnya kinerja organisasi itu membawa pada pemberian bonus misalnya pada karyawan, maka di situ juga bisa dilihat bahwa karyawan akan lebih terberdayakan. Jadi karena dia melihat, oh ternyata kalau organisasi saya ini atau tempat saya bekerja ini kinerja organisasi yang lebih baik, maka akan ada manfaat yang juga bisa saya peroleh. Dan di situ harapannya karyawan bisa lebih berdaya guna di sebuah organisasi, lebih semangat untuk mengerjakan tugas dan pekerjaannya seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah terkait dengan perlindungan terhadap organisasi dan asetnya. Nah, yang ketiga ini sebetulnya terkait dengan apa yang menjadi jawaban Mas Ahmad tadi terkait dengan risiko. Jadi controlling atau evaluasi atau monitoring itu terkait dengan bagaimana sebuah organisasi ini melindungi asetnya gitu. Jadi kalau ada evaluasi atau ada monitoring gitu ya, harapannya kan kita sudah bisa lebih cepat untuk memprediksi hal-hal yang mungkin buruk untuk organisasi dengan lebih cepat. Nah, dengan adanya prediksi yang lebih cepat tadi terhadap sesuatu yang buruk yang mungkin menimpa organisasi, maka organisasi itu bisa mempersiapkan diri, gitu ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Karena dengan dia mempersiapkan diri, harapannya adalah jangan sampai aset-aset yang dimiliki organisasi itu tiba-tiba hilang karena dia harus menghadapi sesuatu yang sangat tidak terduga, dan sebetulnya sesuatu yang sangat tidak terduga ini bisa dihindari atau diminimalisasi ketika ada controlling baik. Seperti itu. Jadi itu 3 hal yang menjadi fungsi dari controlling atau kegiatan evaluasi. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan, teman-teman silahkan. Monggo silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan oleh teman-teman, silahkan. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Oke. Nah, ini beberapa gambar terkait dengan hubungan antara planning atau perencanaan dengan controlling gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen, kita berdiskusi tentang manajemen, maka kita tahu bahwa ada 4 fungsi utama dari pengelolaan atau manajemen. Biasanya itu disingkat dengan POAC, tapi sekarang rasanya disingkatnya dengan POLC, yaitu Planning, Organizing, Leading, dan Controlling gitu. Jadi ada empat fungsi utama dari manajemen, dan
Empat fungsi ini itu sangat berkaitan satu dengan yang lain gitu. Nah, yang pertama dimulai dari planning ya, dimana kalau planning kita tahu bahwa aktivitas yang ada di dalam planning adalah bagaimana sebuah organisasi itu menentukan tujuannya, atau ketika kita bicara pada cakupan tim, maka bagaimana tim itu menentukan tujuannya, menentukan strategi-strateginya, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ada apa saja. Itu terkait dengan planning. Terus selanjutnya kalau organizing itu terkait dengan pembentukan struktur, terkait dengan perekrutan karyawan, itu masuk di organizing. Terus kalau leading itu terkait dengan bagaimana memberikan motivasi, bagaimana berkomunikasi dengan karyawan ataupun dengan pihak luar atau stakeholder perusahaan. Nah, yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan controlling. Jadi kalau controlling itu terkait dengan standar, gitu ya. Ada hubungannya dengan standar. Jadi standar apa sih yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi? Terus juga measurement. Measurement berarti pengukuran. Kalau sudah ada standarnya, aktivitas juga sudah berjalan gitu ya. Terus mengukurnya gimana gitu. Jadi kalau tadi standar itu poin-poinnya, maka mengukurnya gimana? Bagaimana cara membandingkan atau bagaimana mengukur aktivitas yang sudah berjalan, apakah efektif atau tidak, seperti itu. Yang ketiga itu terkait dengan comparison. Comparison itu berarti membandingkan. Membandingkan apa? Oh, aktualisasi dari atau implementasi rencana ini gimana, pelaksanaannya gimana, dibandingkan dengan rencana-rencananya, dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ada, apakah sudah match atau belum, apakah ataukah malah sudah melebihi dengan standar, ataukah masih di bawah standar. Itu yang terkait dengan comparison. Terus action ini maksudnya, terus kalau habis controlling, habis evaluasi, apakah sudah diam gitu aja? Kan enggak ya. Pastinya ada aksi-aksi dari atau feedback dari aktivitas controlling atau evaluasi. Nah, hasil dari controlling ini tadi pastinya menjadi masukan untuk merencanakan aktivitas selanjutnya. Jadi kalau dilihat seperti yang ada di gambar bahwa planning, organizing, leading, dan controlling ini menjadi satu siklus yang tidak terputus di dalam manajemen atau di dalam pengelolaan organisasi apapun atau aktivitas apapun. Jadi planning, organizing, leading, atau actuating, controlling ini menjadi satu siklus yang tidak pernah putus di dalam pengelolaan sesuatu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silahkan. Jujur materi saya hari ini tidak banyak ya teman-teman. Ini materi terakhir dan memang controlling ini memang basically memang materinya tidak banyak. Jadi saya akan lebih banyak untuk mengajak teman-teman diskusi terkait dengan materi planning, materi controlling. Tidak adakah pertanyaan terkait dengan controlling? Kok tidak ada? Ya, Mas Agung. Oh, enggak, Bu. Oh iya ya, Alhamdulillah oke. sudah jelas kok. Oke, ya wis. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini. Secara teori ada yang dinamakan dengan proses dari aktivitas controlling gitu ya. Nah, kalau kita membagi dengan detail gitu ya, bagaimana sebetulnya proses dari aktivitas controlling itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan measuring actual performance atau bagaimana sebuah organisasi itu mengukur kinerja aktual dari aktivitas berjalan gitu ya. Jadi bagaimana pimpinan, bagaimana manajer, bagaimana leader itu mengukur kinerja anak buahnya misalnya, atau bagaimana seorang pimpinan dari divisi marketing itu mengukur apakah target market saya tercapai atau tidak, bagaimana efektivitas pemasaran yang sudah dilakukan. Itu measuring actual performance. Nah, selanjutnya
adalah comparing actual performance against standard. Maksudnya adalah membandingkan kinerja aktual atau kinerja real dari aktivitas dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya nih, ada produk baru, terus produk baru ini target pasarnya adalah misalnya remaja. Nah, otomatis kan dilakukan promosi ya. Terus habis itu misalnya promosinya itu dengan cara mengadakan mini seminar di SMA misalnya, atau mini seminar di sekolah-sekolah. Nah, maksudnya comparing actual performance against standard itu, misalnya actual performance-nya adalah, oh ternyata sudah berpromosi ke sekolah sebanyak 70 sekolah, misal. Ini saya angka ngawur ya, 70 sekolah. Terus standarnya untuk promosi itu ternyata 100 sekolah. Maka di situ, di perbandingan itu, terlihat bahwa actual performance-nya itu masih belum mencapai standar. Jadi comparing actual performance against standard itu maksudnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu terkait dengan taking managerial action. Taking managerial action itu tadi kalau saya saya lanjutkan penjelasannya terkait dengan promo produk ke sekolah-sekolah. Yang tadi 70, aktualnya 70, ternyata standarnya adalah 100. Maka ada lag atau ada gap 30 sekolah. Nah, managerial action adalah bagaimana memenuhi 30 ini ataupun kalau sudah periode sudah habis, maka bagaimana mengejar bagaimana tahun selanjutnya itu bisa tercapai 100. Dalam kondisi saat ini itu ternyata tidak mencapai 100. Jadi taking managerial action ini tergantung dari bagaimana hasil comparing antara actual performance dan standar yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya actual performance ya atau performance realnya itu sudah mencapai standar, terus apa yang dilakukan gitu ya? Maka managerial action-nya ini otomatis beralih pada pengembangan. Itu beralih pada bagaimana mengembangkan atau bagaimana menjadikan aktivitas kedepannya itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ada 3 step ya, secara teori ada 3 step yang dilakukan supaya supaya aktivitas kontrol atau aktivitas evaluasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sini ada yang pengen ditanyakan, teman-teman, terkait dengan aktivitas kontrol? Tidak ada. Ini kayak proses mengevaluasi gitu jadinya, Bu. Kenapa? Jadinya kayak proses mengevaluasi. Iya. Atau mungkin ada yang pengen cerita bagaimana proses evaluasi atau proses controlling di tempat kerja teman-teman, silahkan. Silakan kalau ada yang mau cerita, berbagi ilmu, sharing terkait bagaimana proses kontrol atau proses evaluasi di tempat Anda bekerja. Silakan. Adakah yang pengen cerita? Mau cerita tapi kok ya sama, Bu, kayak gitu. Gak apa-apa diceritakan aja. Mungkin ada dari kan saya tadi ceritanya cuma sekedar teorinya aja kan, Mas Agung. Kalau Mas Agung yang cerita pasti bisa lebih detail karena actual performance-nya itu penilaiannya seperti apa, terus habis itu
komparasinya itu apa saja mungkin yang dikomparasi seperti itu. Silakan cerita aja Mas. Nggak apa-apa. Oke, mungkin ini saya cerita sambil bertanya sedikit mungkin. Monggo silakan. Saat ini itu saya ada standar penilaian, apa ya, bukan standar penilaian, ya mungkin bisa dibilang standar penilaian untuk ini teman-teman desainer, Bu. Saya kan base dari service ya, Bu. Saya sedikit kesulitan itu membuat ini, Bu, untuk mencari di sini kan measuring actual performance, habis itu comparing actual performance. Nah, dari mana ya saya tanyanya? Mungkin gini, desainer, animator, ilustrator itu kan gimana ya, cara bekerjanya itu nggak bisa dikasih patokan kamu harus selesai 5 animasi atau berapa. Oke. Kompleksitas dari pekerjaan itu kan juga berbeda-beda. Itu juga saya sedikit bingung gimana cara menentukan apa ya, comparing actual performance sama standarnya itu gimana, karena standar orang juga beda-beda. Jadi saya nggak bisa menentukan harus selesai seberapa gitu loh. Jadi itu kan harusnya kan kurang menurut saya pribadi kurang baik ya, karena nggak ada standarnya. Jadi solusi sementara saya ini masih trial and error juga, masih belum tahu bener apa enggak. Saya bikin tier, Bu. Saya bikin tier pertama dan tier kedua dan tier ketiga. Tier pertama itu untuk anak-anak yang masih baru join atau fresh graduate. Yes. Itu kan kita bisa ngasih lihat, oh oke lah kamu selesai segini karena masih baru, belum tahu atau masih meraba-raba, masih belajar. Oke, kamu selesai 5 nggak masalah. Setelah berapa bulan, 6 bulan, kamu harus selesai sekian, minimal sekian, karena di jangka waktu 6 bulan itu kamu kan pasti ada belajarnya, ada evaluasinya, seperti itu. Untuk di tahap selanjutnya, tahap pro, itu kan orang apa ya, sudah untuk art block itu sudah biasanya lumayan jarang, karena dia apa yang dia kerjakan itu ya itu aja, karena produk kita juga itu. Penambahan standarnya lebih besar, kamu harus selesai 1 hari itu 25 image, harus selesai 10 animasi. Nah, sementara saya baru menerapkan standarnya itu, enggak gimana menurut jenengan bagaimana, Bu? Oke. Yang pertama itu apa namanya? Memang di setiap di setiap bagian di dalam sebuah organisasi itu kita tidak boleh menetapkan standar yang sama, karena apa namanya? Ketika kita menetapkan standar yang sama, ya bahasa Jawanya kebiah uyah seperti itu akan memicu konflik gitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang apa yang dipraktekkan oleh Mas Agung di dalam menilai atau menetapkan standar untuk desainer gitu, karena memang ya kita tahu ya art block itu kadang terjadi gitu, apalagi untuk orang-orang yang mungkin tidak terbiasa kayak saya gini, disuruh desain ya nggak bisa gitu, bukan tidak hanya terkait dengan itu bukan pekerjaan saya, itu bukan minat saya, tapi juga jam terbang juga pasti berpengaruh gitu. Nah, saya tanya dulu deh ke Mas Agung, selama ini ketika diterapkan tayar-tayar seperti itu pernah terjadi masalah nggak, Mas? Masih terjadi masalah, Bu. Sampai Masalahnya sekarang seperti masih apa? terjadi. Masalahnya kembali lagi ke desainernya. Ketika dikasih tahu, loh, kamu itu sudah sekian lama, kok nggak masih masih kadang mencapai, kadang enggak.
kok Hmm. masih nggak stabil gitu loh. Kenapa? Selalu alasannya, ya Mas ini karakternya sulit, ya Mas ini backgroundnya sulit. Nah, itu yang saya ini intinya kayak sedang apa ya? Bukan bergulat ya. Kayak intinya tuh gimana caranya gini, kan tempat kita itu punya standar kan Bu, untuk gambarnya. Untuk gambar itu punya standar. Oke, standarnya sekian. Tapi saya ini nggak pernah mau dengan gamblang bilang kamu startnya gini. Saya selalu kayak ngasih apa ya, kata-katanya itu samar-samar gitu loh. Karena apa, saya nggak mau mematikan ininya mereka, sense buat mereka gambar itu kan biasanya kalau kita standarkan segitu takutnya nggak ada perkembangan gitu. Nah, tapi karena hal itu jadi mereka over seperti terlalu perfeksionis kayak gitu. Padahal menurut saya gimana ya? Gimana saya ceritanya kok agak berantakan gini? Saya itu melawan ininya dia loh, melawan gimana mereka kok bikin apa tadi saya mau ngomong apa? Mereka ini gambarnya itu menurut saya itu sudah oke, tapi selalu diperbarui lagi, bukan perbarui, maksudnya diterusin sampai bagus. Menurut saya hal-hal itu nggak perlu, tapi saya nggak bisa bilang itu nggak perlu, karena nanti malah membunuh ininya dia, takut. Kepikiran saya seperti itu. Paham. Padahal di belakang antriannya juga masih banyak gitu. Oke. Saya paham apa yang dimaksud sama Mas Agung, karena memang saya taunya bahwa memang ketika seseorang itu bekerja di bidang yang bersentuhan dengan seni, maka kecenderungan ada apa ya, sifat perfeksionis yang muncul ketika dia berhadapan dengan karya yang dia buat gitu. Dia selalu merasa kurang, dia merasa ini kurang, harusnya nggak seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Tapi apa namanya, di sisi lain, di sisi organisasi, pastinya organisasi ini paham, atau orang-orang yang menjadi apa ya, pembuat keputusan itu paham bahwa ini tuh sudah cukup gitu. Apa namanya, sudah cukup dan sudah memenuhi standar yang diinginkan oleh organisasi sebetulnya. Terus kalau ada project gitu Mas, ada yang harus dikerjakan, ada standar waktunya nggak? Bukan hanya standar jumlah animasi atau jumlah desainnya, tapi ada standar waktunya nggak? Nggak ada Bu, saya tidak memberikan standar waktu. Cuman saya kadang kalau memang saya kan membedakan mana klien yang prioritas, mana yang biasa atau baru, atau klien yang repeat, itu kan treatmentnya juga beda. Kadang saya memberikan ini, saya manipulasi di listnya itu, saya dikasih deadline, selesaikan hari ini, atau deadline 2 hari berapa kemudian. Nah, itu yang saya terapkan. Cuman setiap kita setiap kita evaluasi bareng, itu justru itu yang bikin, yang juga mengeluhkan, yang mereka keluhkan. Kok apa namanya, mereka ngerjainnya kok di press gitu loh. Padahal menurut saya ini nggak oke Mas, karena ini butuh waktu sekian untuk mengerjakan. Jadi ini saya mudah art block, saya mudah bingung kayak gitu. Kalau ini apa namanya, pandangan saya lebih pada bagaimana kita bisa menjelaskan terkait dengan ada deadline-deadline yang harus dipenuhi oleh organisasi pada klien gitu. Jadi apa ya, ya kita ngerti bahwa mungkin ada art block, ada sesuatu yang secara apa ya, secara intuisinya mereka sebagai artis itu tidak bisa terpenuhi dengan adanya deadline waktu, entah jumlah yang diterapkan oleh Mas Agung. Tapi menurut saya penting juga bagi pihak organisasi untuk bisa menyampaikan bahwa kita
ini loh, apa namanya, kita juga ditekan oleh klien gitu. Maksudnya kita juga harus ada deadline-deadline dan ada beberapa hal yang harus dipenuhi kepada klien, sehingga supaya klien ini nanti nggak lari, nggak kecewa, otomatis saya juga harus memberikan tenggat waktu pada apa namanya, pada desainer seperti itu. Itu sih menurut saya juga harus apa ya? Iya, kita tidak bisa apa ya, dengan enak ngepres mereka lah ini seperti itu. Tapi di sisi lain juga organisasi harus dalam hal ini Mas Agung ya juga mesti ini sih bisa berargumen terkait dengan deadline-deadline yang ditetapkan gitu. Karena ya bagaimanapun apa yang mereka kerjakan harus selesai dan itu sangat apa ya, sangat berdampak pada keputusan klien berikutnya gitu. Itu sih kalau menurut saya itu sih Mas. Tapi saya paham bahwa terkait dengan sesuatu yang bersentuhan dengan art atau seni itu pasti tipikalnya emang seperti itu. Saya sangat paham terkait itu. Mungkin saya mau nambahin Bu, dikit. Iya, monggo. Mungkin Mas Agung kan apa namanya di sana biasanya pakai konten pilar juga ya? Desain apa itu? Di tempatnya Mas Agung biasanya pakai konten pilar 1 bulan gitu nggak? Misalkan 1 bulan itu 1 bulan sebelumnya udah dirancang, oh hari pertama desain ini, hari kedua tentang ini, hari ketiga tentang ini gitu. Enggak sih Mas, karena saya sendiri kan agensi ya, jadinya ada kerja sama studio. Jadi kalau misalnya studio ini minta dibikinkan UI buat gamenya, ya kita baru ngerjakan itu. Jadi belum, Oh, oke, oke. bahkan ke depannya kita belum tahu siapa yang order gitu. Baik, oh, oke, ya, ya. Paham, Pak. Berarti kalau mungkin yang lebih ke sisi desain itu ya, kalau sisi desain mungkin saran saya memang sama saya juga punya rekan kalau orang desainer itu perfeksionisnya tinggi, kayak merasa, oh aku ini kayak kurang deh, padahal menurut Mas Agung itu udah bagus. Nah mungkin menurut saya saran saya ada peran dari Mas Agung yang sebagai atasan yang memutuskan, oke ini udah cukup Mas, udah nggak usah tambahin, mungkin gitu sih menurut saya. Terus sama apa namanya? Difilter juga mana klien yang mungkin andai kan misalkan oh ini untuk UMKM mungkin beda antara perlakuan treatment UMKM sama yang perusahaan atau gimana mungkin ada menyesuaikan kliennya. Kalau kliennya ini kayaknya nggak perlu yang wah banget deh desainnya, mungkin dengan desain yang standarnya sekian dia udah cocok sebenarnya, jadi nggak semua dipukul rata harus perfect semua, nggak harus semuanya gitu. Kalau itu kalau dari teman saya gitu sih. Jadi ada yang mungkin sederhana aja, simpel selesai. Atau ada yang mungkin dibagusin dikit. Dan itu mungkin yang bisa ngontrol untuk stop berhenti membaguskan lagi itu mungkin Mas Agung. Mas Agung yang memberi putusan. Iya, yang pertama itu sebenarnya di organisasi itu kan ada beberapa ilustrator. Nah, yang menentukan standarnya selesai enggaknya itu ada art directornya kan. Nah, gimana ya? Art directornya ini juga nggak jauh beda kayak mereka. Mereka jadi kayak oh iya ini bisa ini kembangnya ini nanti kita buat mekar contohnya misalnya. Enggak ini nanti backgroundnya scan kita kasih ini ya gitu. Saya mau nyari art director lagi itu juga dia yang paling lama. Kalau hire profesional yang memang bagus juga mahal juga. Oh iya. Ya, kalau itu memang agak sulit Pak. Kalau direkturnya juga sama kayak agent apa pegawainya. Sama-sama Iya. perfeksionis. Tapi memang so far ini kita alhamdulillah memang penilaiannya memang kualitasnya memang alhamdulillah bagus dan banyak yang returning juga. Cuman ya itu tadi problemnya ketika dikasih apa marketing dari studio lain ini loh kamu pakai apa namanya kamu develop icon atau item di sini aja di sini kan otomatis ada orang lagi saya dikenalin ini katanya aku bisa bikin ini antreannya tambah panjang kan antreannya tambah panjang tapi cara proses pengerjaannya itu masih sama seperti awal mendahulukan kualitas sama kuantitas itu enggak ya itu gitulah intinya. Iya sih, apa namanya, pemahaman tentang klien juga berapa banyak apa
banyaknya klien, antrian seperti apa. Itu sih Mas Agung menurut saya kayak penting untuk dipahamkan ya pada teman-teman yang bekerja di bagian desain sekaligus dengan art director-nya juga. Karena memang seringkali kok dalam organisasi itu berbenturan antara idealisme dari idealisme dari pekerja, bagaimana standarnya mereka dengan organisasi itu sebetulnya juga ada tekanan dari klien nih gitu, ada tekanan bahwa oh ini harus segera dipenuhi. Sering kalau ini tidak dipenuhi, maka antrian ke belakangnya akan semakin panjang dan itu kalau tidak terpenuhi semua akan berakibat buruk untuk organisasi. Maka hal-hal seperti itu menurut saya yang penting untuk di-highlight dan sampaikan dengan bagaimana ya bahasanya kan bagaimana organisasi budaya membahasakannya seperti apa, itu yang menurut saya penting untuk disampaikan. Karena bagaimanapun organisasi juga tidak bisa berjalan ketika klien itu tidak ada gitu. Betul. Itu sih menurut saya Mas Agung. Ya, Iya. Tapi saya tahu bahwa penerapannya pasti akan sangat sulit karena kita sedang berbenturan dengan idealisme satu bagian di dalam organisasi. Dan itu idealismenya juga nggak salah. Iya, kalau saya lumayan sering mendamaikan orang Bu setiap minggu. Sebagai saya sangat mediator. setuju. Saya sangat setuju. Iya, jadi Memang desain kayak gitu, memang banyak karena setiap orang desain satu kepala aja tuh udah punya ciri khasnya desain sendiri ya Pak Agung ya. iya, Ya, ciri khasnya. setiap minggu itu hampir ndamain orang. Ini bilangnya terlalu ngepres, ini yang bilangnya nggak tahu. Sampai animator saya itu pernah bilang gini, ini tuh nggak bisa loh 3 jam. Ini tuh cuma ganti kepalanya aja, kan tinggal di-link-kan aja sama kepala sebelumnya. Kalau nggak mau kerjain sendiri aja Mbak, dibilang gitu admin saya. Iya. Nah, itu kan saya, waduh kok gini jadinya. Ya, satu hal yang sangat mungkin terjadi ketika memang dia merasa nggak bisa, seharusnya gini, kok kamu bilangnya seperti itu gitu. Akhirnya ada kata-kata yang keluar seperti itu. Karena menurut saya lebih berat presnya tim yang adminnya saya. Karena presnya itu dari klien kan Bu. Dari klien ditambah saya kadang follow up, ini kok nggak direspon, ini kok nggak dikirim. Lebih mumet admin saya. Sampai admin saya itu pernah bilang gini Bu, kita ini loh Mas selalu menjaga mental health-nya tim desain, tapi kok mental health kita nggak terjaga gitu. Itu konflik-konflik itu. Ya. Lucu. Ya, cuman saya basically saya sepakat dengan apa yang sampaikan oleh Mas Agung tadi terkait penilaian tayar-tayaran sudah ditetapkan, itu saya sepakat karena memang kita tidak bisa kepihak-uyah dalam menilai menilai kinerja karyawan. Terus yang kedua mungkin lebih dipahamkan lagi. Cuman saya juga nggak ngerti implementasi pastinya seperti apa. Lebih dipahamkan bahwa ada pihak klien yang menantikan karya Anda gitu dan organisasi juga dipres oleh pihak klien untuk memenuhi permintaannya mereka seperti itu. Mungkin saya tidak menjamin, mungkin itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Bisa itu coba saya sampaikan ke mereka. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pengen menyampaikan pendapatnya terkait dengan proses. Kenapa? Ada Mas Ahmad katanya mau menyampaikan ini. Terkait dengan proses controlling. Silahkan. Kalau saya enggak, mau tanya saja Bu. Untuk prakteknya, jadi controlling proses ini seberapa sering dilakukan dalam organisasi? Apakah mingguan atau bulanan atau disesuaikan dengan kebutuhan tertentu? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ahmad Husairi. Jadi sebetulnya controlling ini dilakukannya sesuai kebutuhan. Cuman sesuai kebutuhan yang dimaksud itu bukan berarti kalau ada masalah baru dikontrol, tidak. Tapi
ada controlling yang biasanya dilakukan di organisasi itu sifatnya periodik. Jadi sudah pasti ada proses kontrol yang dilakukan oleh sebuah organisasi, itu bisa jadi dia bulanan, bisa jadi 6 bulanan, bisa jadi tahunan. Biasanya periodik kontrol proses yang tetap tuh ada yang seperti itu. Ada yang tapi juga biasanya selain ada kontrol proses yang seperti itu atau controlling yang periodik seperti itu sudah tetap jadwalnya, itu juga ada proses kontrol yang dia sifatnya itu inkremental. Jadi inkremental itu misal kalau sebuah organisasi punya project gitu ya, punya project tertentu dan project ini di luar rutinitas, maka di situ akan juga berlangsung aktivitas kontrol atau evaluasi. Dan dia posisinya kalau kita sudah bicara project, maka aktivitas controlling itu tidak menjadi sesuatu yang tetap. Ya, jadi kalau tadi ada proses kontrol atau aktivitas kontrol yang sudah periodik, sudah pasti, maka biasanya organisasi juga punya aktivitas controlling atau aktivitas evaluasi yang sesuai kebutuhan atau incremental. Tergantung dari proyek apa yang sudah dikerjakan, atau tergantung dari misalnya ada by case, ada sesuatu yang memang harus diselesaikan cepat oleh sebuah organisasi. Itu coba dari saya, Mas Ahmad Husairi, bisa diterimkah atau ada feedback lagi? Berarti tidak ada maksudnya tidak ada patokannya, Bu ya? Tidak ada patokannya. Yang jadi patokan itu biasanya hanya sebatas controlling yang incremental dan controlling yang periodik. Kalau yang periodik meskipun tidak ada kasus, tidak ada project tertentu di luar rutinitas, harus tetap dilakukan. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, nah ini adalah sumber informasi untuk mengukur kinerja. Jadi memang banyak sumber yang bisa digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengukur kinerja mereka. Yang pertama adalah personal observation atau observasi secara personal. Yang kedua adalah report secara statistik. Dan yang ketiga adalah report secara oral atau laporan oral seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah laporan secara tertulis gitu ya. Jadi keempat hal ini punya benefit atau punya keuntungan dan drawbacks, kelemahan masing-masing. Jadi kalau sebagai contoh aja, kalau personal observation ini biasanya peer review seperti itu, atau bagaimana satu karyawan itu bisa menilai karyawan yang lain. Keuntungannya adalah dia get first hand knowledge, maksudnya kita tahu misalnya seorang manajer atau seorang pembuat keputusan ini menanyakan kepada si B gitu ya tentang si A, maka B, gimana sih menurutmu si A gitu. Itu si manajer akan dapat insight di tangan pertama gitu berdasarkan observasinya si B. Tapi permasalahannya adalah ada hal terkait personal bias atau bias personal yang masuk di dalam informasi yang sebagai hasil dari personal observation. Jadi ada bias-bias tertentu yang bisa muncul akibat observasi secara personal. Dan pastinya personal bias ini bisa mempengaruhi penilaian terhadap sebuah kinerja. Jadi, gampangnya kalau personal biasnya mengarah pada satu hal yang positif, maka penilaian kinerjanya bisa positif. Tapi kalau personal biasnya ini mengarah pada satu hal yang negatif, ya maka kinerjanya bisa menjadi negatif. Itu beberapa hal terkait dengan sumber informasi yang bisa
digunakan untuk menilai kinerja. Nah, selanjutnya ini tadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Ahmad gitu ya. Sebetulnya ada nggak sih standar dari controlling atau aktivitas evaluasi? Apakah dia harus 1 tahunan atau 6 bulanan, mingguan, atau 3 bulanan kayak gitu? Apakah ada standar seperti itu? Ataukah tidak ada standar? Sebetulnya lepas aja tergantung kebutuhan gitu. Nah itu juga bisa dijawab dengan kita melihat tipe kontrol seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi ada 3 tipe kontrol yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang pertama adalah feed forward control, yang kedua adalah concurrent control, yang ketiga adalah feedback control. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan kontrol yang periodik, maka sebetulnya hal itu akan tampak sekali ketika kita bahas feedback control atau kontrol yang dilakukan untuk mengoreksi atau mengevaluasi permasalahan setelah mereka terjadi. Jadi misalnya aktivitas kalau di kampus tuh ada aktivitas kegiatan belajar mengajar gitu ya. Aktivitas belajar mengajar selama 1 semester, maka kontrolnya dilakukan di mana? Kontrolnya dilakukan di akhir semester. Nah, itu namanya feedback control. Apakah pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, terus habis itu sudah memenuhi standar atau belum, yang seperti itu. Itu feedback control, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang concurrent control atau kontrol yang dilakukan pada saat terjadi sebuah masalah ataupun feed forward control untuk mengantisipasi sebuah masalah, maka hal ini biasanya itu tidak periodik. Jadi tidak periodik itu maksudnya dia dilakukan tidak terjadwal seperti feedback control. Jadi kalau concurrent control ya by case ada permasalahan apa pada saat itu dilakukan kontrol. Kalau feed forward control, pada saat pelaksanaan misalnya, ada antisipasi problemnya seperti apa dilakukan feed forward control seperti itu. Jadi kalau yang periodik itu tadi biasanya dilakukan pada saat akhir atau feedback control. Nah, kalau Anda perhatikan di atasnya itu tipe kontrol feed forward, concurrent, feedback itu ada input, proses, output. Jadi itu adalah waktu-waktu di mana sebuah organisasi itu melakukan kontrol. Jadi kalau yang namanya feed forward control itu dilakukan di posisi input. Ini biasanya karena fungsinya adalah antisipasi problem, biasanya terkait dengan perencanaan. Terus jadi misalnya gini. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga gitu ya, adanya takut nanti di tengah-tengah ternyata ada harga yang meningkat, maka caranya adalah bagaimana kalau kita menaikkan anggaran. Yang harusnya misalnya kalau aktual anggarannya adalah misalnya 1 juta, jangan 1 juta deh. Dibuat 1.500.000, 500-nya adalah cadangan. Maka itu adalah kontrol-kontrol yang dilakukan dalam posisi input atau feed forward control. Kalau feedback control, maka ini sudah selesai semua. Ya, ini yang paling sering dilakukan, sudah selesai semua, aktivitas sudah berjalan, beres, ada feedback control. Dikumpulkan semua evaluasi, ada permasalahan nggak? Kemarin permasalahannya apa saja? Masukannya ke depan apa? Feedback control. Biasanya kalau terkait dengan aktivitas rutin, maka feedback control ini juga terjadwal. Terus yang tengah itu terkait dengan proses. Makanya concurrent control itu dia posisinya adalah correct problem atau mengoreksi permasalahan as they happen ketika mereka terjadi. Ya, permasalahannya meledos kapan? Yaitu dilakukan concurrent control. Terjadwal atau tidak? Tidak terjadwal. Kenapa kok tidak terjadwal? Karena kita sebenarnya nggak tahu kapan permasalahan itu akan terjadi. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait dengan tipe-tipe kontrol atau tipe evaluasi? Silahkan. Mungkin Tidak. untuk kebanyakan organisasi itu
tipenya yang mana, Bu, ya? Cara Oke. ketiga itu. Oke. Kalau tipenya yang banyak yang mana, pasti lebih berat ke feedback control. Kenapa kok ke feedback control? Karena itu hal yang apa ya, kayak naturally happen gitu loh. Jadi secara natural, secara umum itu terjadi ketika kita merencanakan sesuatu, jalan, beres, evaluasi. Itu yang ditekankan ada di situ. Nah, cuman kalau yang feed forward itu juga sering dilakukan, tapi tidak selalu dilakukan. Nah, yang concurrent control ini yang biasanya tidak terjadwal atau kita tidak bisa tahu pasti apakah organisasi sering atau tidak melakukan hal tersebut. Tergantung apakah ada permasalahan yang muncul atau tidak. Kalau ada permasalahan muncul perlu diselesaikan saat itu juga, ya concurrent control terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu. Dia akan langsung pindah atau langsung melaju pada feedback control. Gitu Mas Ahmad jawaban saya. Oke, Bu, sudah jelas, Bu. Siap. Yes. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Selanjutnya, sudah sampai sini. Oke. Terkait dengan berbagai isu yang terjadi sehubungan dengan implementasi atau aktivitas kontrol dan evaluasi. Yang pertama adalah terkait dengan perbedaan budaya. Teman-teman, perbedaan budaya ini menjadi isu dalam controlling di sebuah organisasi. Ketika Anda menghadapi menghadapi karyawan atau anggota organisasi yang berasal dari ras yang berbeda, itu juga bisa memicu isu dalam aktivitas controlling, memicu masalah dalam aktivitas controlling atau evaluasi. Gitu. Itu hal yang harus diperhatikan, perbedaan budaya. Karena perbedaan budaya itu mengarah pada nilai diri yang berbeda. Nilai diri yang berbeda itu bagaimana kita menangkap sesuatu juga pasti interpretasinya juga akan berbeda. Itu menjadi isu tersendiri di dalam aktivitas kontrol atau implementasi evaluasi. Terus selanjutnya ternyata yang menjadi isu adalah tentang privacy dan pencurian di tempat kerja. Karena memang buku yang saya gunakan ini kan dia basisnya adalah Amerika ya. Jadi terkait dengan privasi itu misalnya gini, pakai email kantor gitu ya. Nah, ketika seseorang ini memakai email kantor, data-data yang dicantolkan di situ aman tidak? Itu juga menjadi satu isu tersendiri. Karena otomatis ketika ada email kantor, ada pengelolanya. Dan pengelola itu bisa jadi menyimpan data dari karyawan. Nah, itu juga hal yang perlu diperhatikan dalam controlling. Gitu. Terus, pencurian di tempat kerja. Ketika kita bicara pencurian, maka itu berhubungan dengan aset perusahaan atau aset organisasi, bisa finansial, bisa non-finansial. Nah, itu juga jadi concern tersendiri ternyata di dalam implementasi controlling. Ketika terjadi pencurian, ketika terjadi pelanggaran terhadap privasi, bagaimana sebuah organisasi mengatasi atau mengontrol hal tersebut? Apa dampak dari adanya pelanggaran privasi dan pencurian tempat kerja? Itu menjadi isu tersendiri dalam controlling. Terus kejahatan di tempat kerja, kejahatan yang dimaksud di sini itu ketika sebuah organisasi itu ternyata, ya namanya organisasi tidak mampu memuaskan seluruh anggota organisasinya ya, ternyata ketidakpuasan dari anggota organisasi ini bisa memicu perilaku buruk dari anggota organisasi tersebut. Nah, ketika terjadi evaluasi, ketika terjadi penilaian kinerja, hasil dari evaluasi, hasil dari monitoring, hasil dari controlling sebuah organisasi atau pimpinan kepada bawahannya, tidak mungkin kan kita lihat standar karyawannya sama, maksudnya nilainya bagus semua, kan nggak seperti itu. Pasti ada yang bagus, ada yang di tengah, ada yang jelek, pasti akan seperti itu. Nah,
Yang menjadi permasalahan adalah terkadang perbedaan penilaian kinerja itu tidak ditangkap dengan baik oleh karyawan. Jadi dia merasa bahwa wah, kok saya ini ya apa dinilai jelek padahal saya sudah begini untuk organisasi gitu. Nah, hal tersebut itu bisa menimbulkan atau bisa memunculkan perilaku buruk dari karyawan. Dan perilaku buruk tersebut itu bisa memicu kejahatan di tempat kerja. Entah apa kejahatan yang dilakukan bisa macam-macam ya. Kalau di buku itu contoh ekstrimnya adalah sampai pembunuhan, karena kita tahu di Amerika itu apa ya, kepemilikan senjata kan bebas, tidak dikontrol. Akhirnya dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti itu di tempat kerja. Dan apa namanya, kalau kita bicara konteks yang lebih ya let's say lebih ringan, itu kejahatan atau perilaku buruk di tempat kerja itu juga bisa seperti dia tidak mau mengikuti aturan dari organisasi. Itu juga apa ya, bibit-bibit dari kejahatan di tempat kerja. Akibat dari adanya controlling yang membuat seseorang atau individu di dalam organisasi itu tidak puas. Terus interaksi dengan konsumen. Nah, ini maknanya begini teman-teman. Jadi salah satu sumber dari evaluasi atau controlling itu salah satunya bisa bersumber dari konsumen atau pengguna produk kita. Nah, ketika kita tahu bahwa salah satu sumber untuk mengevaluasi kinerja organisasi adalah interaksi bagaimana feedback dari konsumen, maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana organisasi itu bisa berinteraksi dan mengambil insight sebanyak-banyaknya dari konsumen. Itulah kenapa interaksi dengan konsumen ini menjadi salah satu poin atau salah satu hal yang penting di dalam controlling. Gitu. Jadi ketika konsumen itu feedbacknya baik, ya bagaimana tindakan manajemen selanjutnya ketika feedback dari konsumen itu buruk dan bagaimana tindakan manajer selanjutnya seperti itu. Nah, cuman kan bagaimanapun organisasi penting ya untuk membangun sistem bagaimana organisasi itu bisa berinteraksi dengan konsumennya. Itu yang menjadi isu di dalam controlling. Nah, selanjutnya teman-teman yang terakhir adalah terkait dengan corporate governance. Corporate governance ini tata kelola perusahaan. Jadi bagaimana sebetulnya tata kelola perusahaan, akuntabel tidak, kredibel tidak, transparan tidak. Itu yang jadi concern di corporate governance itu ada 3 itu, transparency, accountability atau akuntabilitas dan kredibilitas. Intinya adalah apakah organisasi ini bisa dipercaya nggak sih? Itu terkait dengan corporate governance dan corporate governance ini adalah hasil dari controlling yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Jadi kalau kontrolnya yang baik, harapannya adalah organisasi bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dan ketika dia bisa bekerja dengan lebih baik lagi, maka masyarakat akan melihat, organisasi ini bisa dipercaya, organisasi ini trustable, organisasi ini kredibel, organisasi ini memang melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Itu yang terkait dengan corporate governance, yang atau mengapa corporate governance itu menjadi poin dalam isu controlling. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke sini. Ya. Ini pertanyaan road to bebas UAS yang terakhir, teman-teman semua. Jadi 6/4 ya. Anda cuma butuh 4 sebetulnya, tapi untuk memberi kesempatan yang lain yang mungkin pengen menyampaikan pendapatnya, ataupun teman-teman yang biasa menyampaikan pendapatnya pengen lagi, silahkan. Pertanyaan saya kali ini adalah more or less control. Ya. Controlling atau evaluasi yang ketat, ya, atau evaluasi atau controlling yang sedikit saja gitu, ringan saja. Mana yang menurut Anda paling baik? Mana yang Anda pilih? Dan
apa opini Anda terhadap pilihan Anda gitu. Jadi bagaimana Anda memilih antara more or less control. Terus mana yang menurut Anda lebih baik atau paling baik dan bagaimana opini Anda? Ya. Jadi itu pertanyaan Road to Bebas UAS saya kali ini. Sekarang jam 8. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Jadi jam 8 lebih 10 kita open mic lagi untuk teman-teman yang pengen menyampaikan pendapatnya. Silahkan ya. Mungkin bisa diulang lagi, Bu, pertanyaannya. Oh, oke. Pertanyaannya adalah more or less control. Jadi apakah teman-teman memilih dalam organisasi ya, apakah memilih kontrol yang lebih, maksudnya yang ketat seperti itu, atau less control? Less control itu kontrol yang ringan gitu, ringan aja kontrolnya di organisasi. Mana yang menurut Anda paling baik? Organisasi dengan kontrol yang ketat atau kontrol yang ringan saja? Dan bagaimana opini Anda? Gitu. Gitu ya Mas Ahmad pertanyaannya? Siap, Bu. Oke, kita ketemu lagi jam 8 lebih 10. Silakan disiapkan jawabannya. Baik, waktu sudah menunjukkan 20:10. Bisa dilanjut Bu Lucia. Ya, baik. Terima kasih Mas Hendy. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait dengan pertanyaan saya, silahkan. Saya Ibu. Silahkan. Oke, baik. Di sini pilihannya antara more or less control, Less mana yang control. menurut Anda paling baik? Kalau menurut saya sendiri, di dalam suatu organisasi itu tingkat pengendalian yang optimal itu kalau menurut saya tergantung ini, Bu, tergantung dari bagaimana cara situasinya, tujuannya, dan budaya organisasinya seperti itu. Terus kalau misalnya didefinisikan, artinya more control itu maksudnya dalam pengawasan ketat ya, Bu. Kalau kelebihannya itu kan kalau misalnya more control itu biasanya untuk memastikan standar dan kualitasnya itu tetap terjaga. Terus dia juga bisa meminimalkan resiko kesalahan atau suatu pelanggaran. Terus kalau untuk kekurangannya sendiri biasanya itu bisa mengurangi kreativitas atau inisiatif karyawan. Sedangkan kalau less control atau biasa disebut sebagai pengawasan yang tidak ketat, itu memiliki kelebihan seperti membangun kepercayaan, terus juga meningkatkan moral kerja, terus fleksibilitas yang lebih tinggi. Habis itu buat kekurangannya sendiri biasanya risikonya terjadi pelanggaran antara prosedur. Jadi kalau menurut saya sih tergantung bagaimana situasi, tujuan, dan budaya organisasinya, Bu. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Veronica atas Ya, jawabannya. Mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima Baik, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya sama kayak Kak Vero, jadi more atau less control itu sama-sama penting tergantung dari kebutuhan organisasi itu sendiri. Karena kan kalau misalnya terlalu dikontrol juga, itu bisa ngebuat karyawan itu jadi kurang, kurang berinovasi gitu. Karena mereka memang dituntut untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan kalau less control, takutnya itu perusahaan itu jadi kurang prediksi masalah itu sejak awal, jadi membuat perusahaan tersebut itu tanpa sadar kehilangan kendali. Nah, mungkin untuk more atau less control, untuk perusahaan yang cocok melakukan more control itu seperti kayak pengelolaan keuangan atau perusahaan yang menggunakan mesin kan memerlukan keselamatan kerja. Jadi memerlukan kontrol yang lebih ketat. Sedangkan untuk kontrol yang lebih less itu kayak desain grafis itu kan menggunakan inovasi dan kreasi. Jadi kontrolnya tidak perlu terlalu ketat karena menuntut karyawan itu untuk berinovasi gitu. Jadi sebenarnya
more control atau less control itu sama pentingnya karena sama-sama tujuannya kan untuk gimana tujuan organisasi itu bisa tercapai secara keseluruhan. Gitu, Bu. Oke. Sudah cukup atau ada tambahan lagi, Mbak Fariska? Sudah. Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Mbak Fariska. Yang lain yang pengen berpartisipasi Saya, Bu. silakan. Iya, silakan. Oke, baik. Jadi untuk dua jawaban itu, dua jawab sebelumnya juga maksudnya dilihat dari pekerjaannya, ataukah seperti pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas itu lebih ke rendah dalam pengontrolan. Untuk ini saya hubungkan dengan pekerjaan saya, Bu, yang kemarin saya keluhkan terkait pembelajaran SDM kemarin. Kalau saya lebih ke merkontrol ya. Kenapa? Karena untuk mencegah kerugian finansial. Jadi untuk kehilangan buah sawit itu sangat berdampak pada keuangan perusahaan. Misalnya, jika satu tandan buah segar itu nilainya 50.000, untuk satu hari jika ada kerugian dan maksudnya ada kerugian atau kehilangan 100 tandan sehari, maka secara langsung perusahaan kami itu akan kehilangan sekitar 5 juta. Mungkin ini merupakan nilai yang kecil, akan tetapi jika ini terjadi secara terus-menerus selama 1 bulan, itu kerugiannya bisa mencapai 150 juta. Berhubungan juga, kalau perusahaan kami itu bukan perusahaan yang mengandalkan kreativitas, jadi more control ini sangat baik diterapkan. Apalagi kalau kerugian itu dalam setahun, maka jumlahnya bisa miliaran kalau 1 bulan saja kerugiannya 150. Karena pernah kami memberi tugas tim pengawas untuk mengontrol kehilangan buah itu bisa sampai sehari itu sekitar 80-50. Karena dalam maksudnya untuk lahan 1 hektar itu sekali panen itu sekitar 80. Jika dalam sehari itu ada 20 hektar yang dipanen, maka ada sekitar ratusan, maksudnya ada 500 lebih, bahkan 1.000 tandan yang dipanen. Jika ada karyawan yang curang dalam 1 hektar saja, itu sudah kehilangannya sudah banyak. Jadi kami lebih menerapkan ini. Terus kerugian ini juga bukan soal kehilangan buah, tapi juga akan mempengaruhi proses produksi di pabrik, dan jika sawit yang masuk ke pabrik itu kurang, maka kapasitasnya juga menurun, akhirnya tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian kalau dibiarkan juga tanpa pengawasan yang lebih ketat, kehilangan ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang terus terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum karyawan yang kurang profesionalitas dalam SDM-nya, maka keuangan perusahaan akan semakin terganggu. Jadi sekali lagi, karena ini tidak terkait dengan kreativitas atau apa, maka kalau dari kami, berdasarkan kami pertimbangkan dengan apa yang terjadi di perusahaan kami, maka kami lebih memilih ini, Bu. Mungkin itu, Bu, ya. Iya, baik. Terima kasih, Mas Ahmad Husairi. Selanjutnya, ada yang pengen menjawab lagi, silahkan. Adakah lagi atau sudah cukup 3 saja yang menjawab? Saya mungkin mau menambahkan, Bu. Oke, silakan. Tapi ini nggak ada salah benar kan ya, Bu? Enggak ada. Personal aja. Iya, personal. Kalau saya pribadi, saya less control, Bu. Saya lebih
lebih prefer less control karena gimana ya? Ya tetap kita harus ngontrol ini semua. Cuman kan ini kan pertanyaannya kan more or less kan ya, bukan no control. Karena kalau less control berarti kita sebelum sampai ke tahap less control kita harus nyiapin ininya dulu, mungkin kayak sistemnya. Kita harus sistem misalnya gimana organisasi itu tahu si karyawannya ini sudah menyelesaikan pekerjaan apa aja, atau ketika datang gimana caranya karyawannya udah tahu mau mengerjakan apa. Ya intinya ketika less control otomatis kalau misalnya benar atau baik gitu ya harus ditunjang dengan sistem yang baik gitu. Kalau saya percaya sistem yang baik daripada karyawan yang baik, karena menurut saya kalau sistemnya udah baik insya Allah nanti timnya bisa mengikuti itu. Jadi kalau misalnya sistemnya udah bagus insya Allah bisa less control. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Agung? Atau sudah cukup? Sudah insya Allah. Iya, baik. Terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman yang mau berpartisipasi? Atau sudah cukup? Saya tunggu 2 menit lagi deh sampai 8.23. Di jam saya ya, waktu Indonesia bagian Barat. 8.23, tidak ada yang menambahkan, maka saya close untuk diskusinya hari ini. Manajemen itu hanya 8 tuh. Gimana? Manajemen itu hanya 8 orang. Yang kota Yang maksudnya mahasiswanya. Oh, yang ini tah. Yang di kelas Iya. ini. Iya. Iya. Yang ikut apa namanya? Ini loh. Apa namanya? Ya ini ikut kuliahan ini 8 orang. Harusnya sih enggak. Mas Hendy tuh yang hafal. Berapa Mas harusnya? Bentar saya cek persensi Bu. Sekian belas gitu loh harusnya. Kayaknya masih ada yang kerja sih, Bu. Nah itu saya juga bingung. Oh 18. 18. Oke. Soalnya kan ada yang ini kan ya, manajemen tapi yang RPL atau apa itu namanya? Ya, ada RPL. Tapi masalahnya kan, kenapa? Ya, RPL ikut ini enggak, Bu? Ikut tergantung perkuliahan. di plotnya mata kuliah apa kalau RPL itu. Kalau misalnya ini ya harus menempuh kalau misalnya dia di plot harus menempuh pengetahuan manajemen ya harus menempuh juga meskipun di RPL. Oke, sudah. Saya kira kenapa? Yang milih koneksi saya kok. Kenapa Mas Agung? Saya kira yang milih pengantar manajemen hanya ini. Saya kira kayak mata kuliahnya milih gitu loh. Oh, enggak. Sebetulnya semua mata kuliah itu sifatnya wajib. Cuman kan ada kayak RPL itu akhirnya beberapa sudah tidak perlu menempuh lagi yang kayak gitu loh. Tapi memang seingat saya di kelas ini tuh harusnya sekian belas, lebih dari 15, 18 tadi kata Mas Indi, sekitar segitu. Tapi ya yang datang ya ini. Sudah kalau usah dipikir sih. Oke, sudah jam segini, maka saya tutup untuk diskusinya hari ini. Nah, selanjutnya agenda kita sebelum saya tutup kuliahnya, Mas Hendy, saya bisa minta tolong untuk diumumkan siapa saja yang bebas UAS? Oke, baik. Terima kasih. Suaranya nggak putus-putus, Bu ya? Barusan dari tadi keluar masuk. Oke, baik. Iya, agak putus. Kalau nggak gitu, Mas, kalau misalnya agak susah, dimatiin aja videonya nggak apa-apa, buat supaya nggak berat koreksinya. Oke, cek. Oke, baik.
Baik, setelah 7 pertemuan, saya catat semua keaktifannya. Seperti perjanjian dari sebelumnya, Bu Lucia bilang kalau menjawab soal retu bebas UAS minimal 4 kali, maka akan bebas UAS. Yang bebas UAS adalah sudah pasti Pak Agung. Sudah pasti Mas Agung bebas UAS, kemudian Pak Ahmad Kusairi dan Bu Fariska. Kemudian ada lagi nih yang harapan, juara harapan. Yang juara harapan ada 2 orang, ada Kak Veronica dan Pak Ahmad Tarsum, itu 3 kali. Jadi kebijakan dari Bu Lucia mengerjakan soal UASnya cukup 2 soal saja. Seperti itu. Ya, jadi Ada pertanyaan ya mungkin baik. Kak Veronica, Pak Ahmad Tarsum nggak masuk ya? Oh, berarti cuman berapa soal tadi? Maaf, 2 Ada soal ya? 2 soal aja. 2 soal aja yang dikerjakan. Ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi apa namanya? Baterainya karing 5% tadi. Oh, Baterainya karing 5%. baik. Saya rekap lagi untuk yang bebas UAS ada 3 mahasiswa, yaitu Mas Agung, terus Mas Ahmad Kusairi dan Mbak Fariska. Ketiga, yang 2 Mas Ahmad Tarsum dan Mbak Veronica. Karena hanya menjawab 3 kali, saya beri keringanan untuk UASnya hanya menjawab 2 soal saja. Gitu. Baik, kalau begitu sudah selesai materi saya hari ini, sekaligus sudah selesai materi untuk mata kuliah pengantar manajemen secara keseluruhan. Sebelum saya tutup kelasnya dan saya kembalikan kelasnya ke Mas Hendy, apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen? Saya mau nanya, Ibu. Silahkan. Berarti untuk soal UASnya itu nanti diupload di The-Learning ya? Sudah diupload kayaknya sama Sandy. Oke, nanti untuk batas pengumpulannya sekitar tanggal berapa? Sudah diinfokan juga ya, Mas? Tanggal 20? Ya, tanggal 20. Oke, baik. Itu Vero mau mengerjakan semua katanya, Bu. Oh, Walaupun waduh, dikasih mantap. keringanan jangan. 2 mau semua katanya. Boleh. Waduh. Iya, untuk soalnya sudah diupload, sekaligus batas-batasnya juga sudah ada di situ. Ada lagi kah pertanyaan, teman-teman? Berarti kalau untuk 2 soal itu misalnya soalnya ada 10, terus saya ngerjain cuma 1 sama 2 gitu. Boleh. Oh, oke. Heeh. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman, saya berterima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di kelas Zoom untuk mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih atas segala insight-nya, terima kasih atas segala diskusi yang sudah disampaikan gitu ya. Saya juga mohon maaf sekali kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan dan sampai menyakiti hati teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kelasnya. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan kelasnya ke Mas Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di mata kuliah lain, insya Allah. Teman-teman jangan patah semangat ya. Kalau misalkan nanti ada kuliah, mungkin jangan bosan-bosan kalau misalkan nanti ketemu Bu Licia lagi ya, atau ketemu saya. Iya, benar-benar. Malah senang, Bu. Semangat bebas. Nanti kalau next ketemu Bu Lisa lagi udah punya punya clue rebutan bebas UAS. Rebutan bebas UAS. Ini kalau semuanya bebas UAS ya udah nggak ada UAS, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya malah sampai nggak koreksi. Baik. Ya, kalau itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bebas UAS, dan yang lainnya jangan patah semangat, bisa dikerjakan soal UASnya gampang kok. Pasti teman-teman bisa mengerjakan semuanya. Nah, saya akhiri, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Maaf juga kalau ada salah. Selamat malam. Terima kasih loh, Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Lucia. Iya. Terima kasih, Bu.
Maafin Vero banyak salahnya. Waduh, sama. ya mohon maaf ya Saya Bu. minta maaf juga.